Satu struktur balok statis tak tentu, kemudian yang berbeda adalah di EI-nya. Jadi di modulus elastisitas dan inersianya, di mana untuk batang 1 itu dia EI, sedangkan untuk batang 2 dia 2 EI gitu ya. Nah, kemudian kita cari untuk DOF-nya, kita dapatkan DOF-nya adalah 2 gitu ya, sehingga untuk elemen 1 dia adalah kekakuannya adalah EI per L dikalikan dengan 4, 2, 2, 4, sehingga yang dipakai hanya yang bagian nomor 4 ini saja, yang baris kedua kolom kedua. Kemudian yang untuk elemen 2 itu adalah karena EI-nya 2 kali, jadi 2 EI per L, 4, 2, 2, 4, kemudian berarti dia adalah EI per L 8, 4, 4, 8. Semuanya terpakai karena dia ada DOF-nya gitu ya, ada 1 dan 2. Kemudian seperti biasa kita cari kekakuan globalnya, kita jumlahkan antara K1 dan K2. Didapat EI per L 12,448, kemudian kita cari inverse-nya untuk nanti kita mencari perpindahan globalnya. Di mana KS-1-nya adalah L per 80 EI dikalikan 8 min 4 min 4 12. Kemudian US-nya itu US-nya itu adalah KS-1 atau inverse dari matriks kekakuan dikalikan dengan PS, yaitu PS-nya adalah minus 1/12 QL kuadrat dan 1/12 QL kuadrat, di mana didapatkan US-nya adalah sama dengan QL pangkat 3 per 80 EI, dan yang satunya adalah QL pangkat 3 per 60 EI. Nah, kemudian untuk elemen 1 kita tarik lagi ke sumbu lokal gitu ya. U1-nya adalah 0 dan minus QL pangkat 3 per 80 EI. Kemudian untuk elemen 2-nya itu adalah QL pangkat 3 per 80 EI dan QL pangkat 3 per 60 EI gitu ya. Dari situ kita bisa cari gaya akhir untuk elemennya gitu ya. Untuk elemen 1, karena dia tidak ada beban luar tambahan, sehingga P1 adalah K1 dikalikan dengan U1 plus 0, gitu, sehingga didapatkan bahwa gayanya adalah sama dengan minus QL kuadrat per 40 dan minus QL kuadrat per 20. Sedangkan untuk elemen 2, karena ada beban merata, jadi kita tambahkan fixed-end momennya yaitu 1/12 QL kuadrat dan minus per 12 QL kuadrat, maka didapatkan QL kuadrat per 20 dan 0. Ini adalah gambar bidangnya gitu ya, gambar bidang momen dan shear-nya. Tidak ada bidang normal karena memang kita tidak ada gaya horizontal. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah dicoba kemarin hasilnya bagaimana, sama atau ada yang beda? Halo? Coba saya mau lihat salah satu pekerjaannya, gitu ya. Di sini mungkin dari Alim Mubarok. Saya bisa di-share apa yang sudah dikerjakan, apakah sama dengan yang kita bahas tadi? Ya Bu, mohon maaf Bu, sebelumnya saya belum mencobanya Bu. Nah, ayo. Yang lain gimana? Saya minta dicoba untuk dikerjakan supaya kalian bisa ini gitu loh. Kalian bisa punya pengalaman untuk mengerjakan sendiri gitu. Kalau kalian nggak mau mengerjakan tugasnya, terus gimana kalian bisa ngerti gitu. Kalau hanya dari penjelasan mungkin oke, kalian tahu flow-nya, tapi kan mengerjakan sendiri itu akan berbeda gitu loh, Mas, Mbak sekalian gitu ya. Yang lain? Hanina Akila. Halo?
Muhammad Burhanuddin. Ya Bu, saya sudah Bu. Iya, Mengerjakan Bu. Boleh di-share ya Mas. Ya, Gimana hasilnya sama atau masih ada yang bingung gitu ya? Masih disable Bu. Sebentar. Sudah? Ya, sudah Bu. Ya. Oke. Hasilnya sama? Hasilnya sama Bu. Oke. Ada kesulitan Mas Burhanuddin kemarin waktu mengerjakan? Mungkin saya kemarin bingungnya di yang sini itu Bu, yang aksi ini loh Bu. Terus saya lihat recordnya itu ternyata yang dipakai yang aksi gitu. Iya. Jadi makanya kemarin kan saya tekankan beberapa kali pakainya ya awas hati-hati gitu ya. Jadi pakainya adalah di yang aksi gitu. Kalau untuk menghitung nanti ketika dia sudah sampai lagi di sumbu lokal, baru nanti ditambahkannya ke reaksi gitu ya, Mas dan Mbak sekalian itu. Jadi hati-hati di situ gitu ya. Jadi kalau kalian nggak mengerjakan sendiri kan hal-hal yang seperti ini kan kalian nggak notice gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Jadi coba kalau semisal ada soal gitu, coba dikerjakan kembali supaya punya latihan gitu, berlatih untuk mengerjakan. Lebih mudah mana dengan cara ini atau dengan slope reflection? Mungkin kalau dari lembar halamannya lebih sedikit ini Bu ngitungnya, tapi saya masih belum terbiasa aja dengan ini Bu. Oke, ya. Ya, terima kasih Mas Burhanuddin, silahkan bisa di stop share. Ya. Untuk yang lain ada yang masih bingung, ada yang masih kesulitan. Karena setelah ini kita akan masuk ke portal. Jadi yang ini di-firmkan dulu, yang balok konsepnya. Nggak ada? Oke. Ya, silahkan Mbak Nyelir. Kalau dia ada beban luar, Mbak, saya share screen dulu ya. Ini ya Mbak ya. Ada FEM-nya sama nggak ada FEM-nya gitu ya. Kita bisa lihat Mbak di sini di batang 1, di sini kan kita tidak ada beban luar sama sekali. Berarti dia dalam menghitung gayanya, kita tidak perlu memasukkan tambahan efek dari beban luar sehingga FEM-nya tidak ada, kan FEM-nya 0 kalau misal tidak ada beban luar. Tapi lihat di batang 2 dia kan ada beban merata di sini sehingga hasil yang kita dapatkan dari menghitung menghitung gaya di sini tadi itu akan ketambahan dari beban luar yang bekerja ini sehingga akan ada FEM di sini fixed end momennya gitu. Gitu ya Mbak Anyelir. Jadi tergantung di situnya ada bebannya apa enggak Mbak. Ini. Ini KS inverse kali PS. Atau yang ini. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Kalau ini kan kita ngitungnya global, Mbak. Kalau ini kita ngitungnya global, sehingga PS-nya itu adalah penjumlahan dari batang 1 dan batang 2, karena KS-nya pun penjumlahan dari batang 1 dan batang 2. Gitu ya, Mbak Nyelir. Jadi kita kan jumlahkan, yang satunya 0, tapi yang satunya kan ada, yang tadi dibilang Mas Burhanuddin bahwa ada aksi gitu ya. Nah, jadi ini ditambahkan dengan aksinya itu tadi dijumlahkan. Kalau misal nanti ada dua-duanya ada gitu ya, berarti dijumlahkan dua-duanya. Itu ya, Mbak Nyelir. Yang lain ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk ke portal. Nah, kita masuk ke portal ya. Jadi kemarin sudah balok, sekarang masuknya ke portal.
Nah, untuk portal konsepnya sama Mas dan Mbak sekalian dengan balok gitu ya, nggak ada yang berbeda, sama. Yang pertama menentukan dulu DOF-nya. Ini kan kita punya 2 ini ya, 2 batang sama, batang 1, batang 2. Di mana di batang 1 itu dia adalah jepit sehingga momennya adalah 0, berarti dia tidak ada aksi di sini sehingga DOF-nya adalah 0. Kemudian di titik B itu dia bisa berotasi, dia bisa bergerak ke kiri ke kanan gitu ya. Karena dia bentuknya adalah join gitu, bergerak kiri ke kanan, atas bawah itu bisa berotasi. Jadi sehingga ada 1 di situ. Kemudian di titik C dia adalah sendi sehingga dia ada untuk DOF dalam hal rotasi gitu ya. Jadi kita mengabaikan dulu nih untuk deformasi aksialnya. Deformasi secara aksial untuk batang 1 dan 2 kita abaikan semuanya. Sehingga kita punya DOF-nya adalah 2. Maka matriks kita adalah matriks 2 kali 2. Jadi untuk elemen yang pertama itu sama. Di sini tadi kan kodenya adalah 01, sedangkan yang kedua adalah 12 ya. Jadi 01, maka di sini yang kita pakai adalah 4 EI per L. Itu ada di baris 1 dan kolom 1. Kemudian elemen 2 itu adalah 4 EI per L, 2 EI per L, 2 EI per L, dan 4 EI per L. Kita pakai semua karena kodenya di sini tadi adalah 1 dan 2. Gitu ya. Ini adalah K atau kekakuan elemen 1 dan kekakuan elemen 2. Kemudian kekakuan globalnya seperti biasa kita jumlahkan gitu ya, K1 ditambah K2, jadi kita jumlahkan maka kita dapat 8 EI per L, 2 EI per L, 2 EI per L, dan 4 EI per L. Jadi ini adalah matriks kekakuan globalnya. Kemudian untuk mendapatkan deformasinya, US-nya itu seperti biasa, KS-nya harus di-inverse dulu, kemudian dikalikan dengan PS. Nah, untuk mencari PS, kan PS-nya adalah P di sini ya, tadi bebannya adalah P, sehingga dia adalah minus 1/8 dan 1/8. Sehingga di sini 0, jadi kalau kita jumlahkan dia adalah minus 1/8 dan 1/8. Sehingga di sini untuk menghitung matriks kekakuan global inverse-nya itu adalah determinan dikalikan dengan adjoint matriksnya gitu ya. Sehingga kita dapatkan KS-1-nya adalah 1/28 EI, 48 minus 2 minus 4 minus 2 minus 28. Gitu. Sehingga US-nya itu kita kalikan inverse matriksnya dengan PS yang tadi. Sehingga kita dapatkan US-nya itu adalah sama dengan minus 3/112 PL kuadrat EI, itu adalah rotasi di join B, dan 5/12 PL kuadrat per EI itu adalah rotasi di join C. Sehingga kalau kita kembalikan gitu ya, kita kembalikan ke sumbu lokalnya, maka tadi kan untuk elemen 1 dia kodenya adalah 01, sehingga 0, kemudian 1 itu adalah minus 3/12 PL kuadrat per EI, kemudian untuk elemen 2 dia adalah 1 dan 2, sehingga minus 3/12 PL kuadrat EI, dan yang keduanya adalah 5/12 PL kuadrat per EI. Gitu. Sehingga dari situ gaya akhir elemennya kita bisa hitung satu-satu. Akibat beban luar, reaksinya untuk elemen 1 dia adalah 0 karena nggak ada beban di sini, sehingga matriks awalnya adalah 4 EI per L, kedua EI per L, 2 EI per L, kemudian 4 EI per L dikalikan dengan tadi US yang pertama tadi itu adalah 0 minus 3/112 PL kuadrat per EI ditambah 00, kita dapatkan minus 3/56 PL dan minus 6/56 PL. Gitu ya. Ini untuk di join yang pertama di sini. Kemudian ini adalah untuk yang di yang kedua sini. Kemudian untuk yang P2-nya itu adalah karena dia ada beban terpusat di sini, sehingga reaksinya itu adalah 1/8 PL dan minus 1/8 PL. Sehingga P2-nya itu adalah kalau kita kalikan K-nya dikalikan dengan U-nya tadi ditambahkan dengan PF itu adalah sama dengan 6/56 KL kuadrat. Jadi itu ada di sebelah sini, sehingga yang di sebelah kanan itu adalah 0 karena kita tahu sendi berarti momen di sendi itu adalah 0 gitu ya. Momen di sendi adalah 0. Di sini ada 5/56 KL kuadrat, ini sama untuk di join yang sama
itu ya, itu sama nilainya 6/56 PL, di sini juga 6/56 PL, tapi arahnya saja yang berbeda. Sehingga dari situ kita bisa tentukan, kita cari satu-satu gitu ya, gaya-gayanya gitu. Kita cari satu-satu untuk gayanya horizontal maupun vertikal. Sehingga dari situ kita dapatkan bidang momen, bidang D, dan bidang N-nya adalah seperti di depan. Nah, kalau di sini kita bisa lihat kalau di portal ya, kalau kemarin kita di balok kan kita hanya ada momen saja, kemudian kita mencari gaya vertikalnya gitu ya, gaya vertikalnya berapa. Nah, ingat kalau semisal di portal, gaya vertikal yang di balok ini itu akan menjadi gaya normal gitu ya di kolomnya. Karena kan di satu join itu gaya-gayanya harus sama ya. Jadi gaya normal di sini akan menjadi gaya vertikal di kolomnya gitu ya. Jadi ini itu gaya vertikal di kolom itu akan menjadi gaya normal di balok. Begitu pula gaya vertikal di balok itu akan menjadi gaya normal di kolom. Gitu. Jadi harus diingat kalau untuk portal berarti kan karena dia joinnya adalah seperti ini tapi arahnya berbeda, satunya vertikal, satunya horizontal, jadi arah gayanya juga akan menjadi berbeda gitu. Kalau di sini dia semisal adalah gaya horizontal gitu ya, gaya H gitu, gaya normal, berarti di sini dia akan menjadi untuk kolom dia akan menjadi gaya vertikal untuk kolom. Sehingga di sini kalau gaya vertikal kolomnya 9/56 P berarti itu adalah juga sebagai gaya horizontal di balok gitu ya. Ingat free body diagram gitu. Waktu menghitung kolom. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk cara menghitungnya sama ya, jadi kan kita tadi sudah dapat momen-momennya gitu ya. Dari momen-momen ini cari dulu gaya vertikal untuk masing-masing batangnya. Jadi misal batang 1 karena momen ini cari gaya vertikalnya. Untuk batang 2 karena momen yang 6/56 dan 0 ini cari gaya vertikalnya. Setelah itu baru kalian pasangkan gitu. Berarti kan gaya vertikal di balok ini dia akan menjadi gaya normal di kolom. Jadi sudah tinggal dipasang saja arahnya terbalik. Gitu. Jadi cukup mudah gitu ya. Jadi dari segi logiknya nggak seberapa susah. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk langkah-langkah sama gitu ya. Untuk step by step juga sama. Yang pertama cari dulu yang penting cari dulu DOF-nya gitu ya. Setelah kalian mencari DOF-nya baru kalian membuat matriks kekakuannya. Setelah itu jumlahkan matriks kekakuannya jadi matriks kekakuan global. Setelah itu kalian bisa hitung perpindahan globalnya. Setelah dapat perpindahan global, masukkan kembali ke sumbu lokal. Setelah masuk ke sumbu lokal, kalian bisa cari gaya batang-batangnya untuk masing-masing batang. Begitu. Sudah jelas atau masih bingung? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini ada satu contoh lagi. Satunya adalah roll, gitu ya, di titik C, kemudian di titik A-nya adalah sendi. Kemudian di titik B itu adalah join-nya. Nah, karena dia adalah roll di sini, berarti kan dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi dia itu bisa bergerak ke sana, ke kanan, bisa bergerak ke kiri, sehingga join-nya di sini aktif. Untuk join 1 dan 3-nya ini diaktifkan gitu ya, diaktifkan gitu, sehingga nanti kita akan juga mendapatkan dilatasi atau deformasi aksial untuk batang 1 ke arah kiri maupun kanan gitu ya, atau ke arah vertikal kalau di sini ya. Jadi dia kalau untuk batang 1 dia adalah arah vertikal.
Gitu. Jadi karena dia di sini adalah roll, berarti dia kan aktif nih, bergerak bisa ke kanan ke kiri. Sehingga di sini DOF-nya itu adalah 3. Di sini DOF-nya 3. Jadi 00, 12. Nah, untuk yang batang 2 ini, karena kita tidak mencari deformasi aksial, kita mencari momennya saja. Jadi dia hanya ada 2 di sini ya. Jadi tidak memperhitungkan deformasi yang ke atas ini, tidak kita perhitungkan gitu ya. Jadi ini tidak diperhitungkan. Jadi hanya momennya saja. Sehingga matriks kekakuan struktur kita adalah 3 kali 3. Sini bisa kalian notice ya. Jadi berarti yang untuk yang batang pertama ini dia matriksnya itu nanti untuk menghitung gaya akhir itu adalah nanti matriksnya adalah yang 4 kali 4 dikali dengan 1 kali 4 gitu ya. Ini adalah untuk yang ini. Sedangkan untuk yang ini dia bisa tetap 2 kali 2 dikalikan dengan 1 kali 2. Nanti kita akan lihat ya bagaimana aplikasinya. Pertama kita cari dulu kekakuannya gitu ya, kekakuannya elemen gitu ya. Jadi di sini kan tadi kodenya adalah 0012 gitu ya. 0012. Ini juga 0012. Berarti dia ada di kolom 1 baris 1, kolom 2 baris 1, kolom 1 baris 2, kolom 2 baris 2. Didapatkan bahwa K1-nya adalah matriks 2 kali 2, 12 EI per L, kemudian minus 6 EI per L kuadrat, 6 EI per L kuadrat, dan 4 EI per L. Kemudian untuk elemen 2, itu kita lihat tadi di sini tandanya gitu ya, itu kodenya itu adalah 2, 3. Kita ambil dari matriks yang 2 kali 2. Jadi 2, 3. Jadi semuanya ada di sini. 4 EI per L, 2 EI per L, 2 EI per L, dan 4 EI per L. Dari situ kita cari matriks globalnya gitu ya, kekakuan globalnya. Sehingga tadi kan kalau ini berarti kan kita punya matriksnya tadi K-nya itu adalah 3 kali 3. Berarti yang pertama ini tadi kalau kita buat di 3 kali 3 gitu ya, baris 1 kolom 1 12 EI per L pangkat 3 gitu ya. Kemudian ini di sini ada baris 1 kolom kedua itu ada minus 6 EI per L kuadrat gitu ya. Kemudian di sini 0. Kemudian di sini minus 6 EI per L kuadrat gitu ya. Kemudian di sini adalah 4 EI per L. Sini 0, 0, 0, 0. 3 kali 3. Kemudian ditambahkan dengan matriks yang kedua, dia ada di 2 dan 3 gitu ya. Di 2 dan 3. Sehingga di sini adalah 0, 0, 0, 0, 0, 2 dan 3, 4 EI per L, 2 EI per L, kemudian 2 EI per L, dan 4 EI per L. Nah, jadi sebenarnya seperti ini, gitu ya. Baru dijumlahkan hasilnya adalah ini. Paham ya? Nggak bingung kan ya? Jadi ini menunjukkan lokasinya dia ada di mana. 1, 2, ini kan juga 1, 2, ini juga 2, 3. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kita punya matriksnya adalah matriks 3 kali 3. 3 kali 3. Kemudian PS-nya itu adalah di titik 1 tadi 0, kemudian PS2-nya adalah minus 1/8 PL dan 1/8 PL gitu ya, kalau kita jumlahkan tadi. Nah, kemudian KS-1-nya, KS inverse-nya kita dapatkan ini. Saya nggak ngajarin lagi ya cara mencari inverse matriks 3 kali 3, kalian sudah dapat dari SMA dulu, sudah dapat. Kalau lupa dibuka lagi buku SMA-nya. Buka lagi buku kalkulus semester 1 gitu ya, tentang matriks, itu pasti ada. KS-1 adalah 28 L pangkat 3 per EI, kemudian 24 L kuadrat per EI, dan seterusnya. Sehingga kita tinggal kalikan saja antara inverse dengan gayanya gitu ya. 28 L pangkat 3 EI dikalikan dengan 0, 24 yang dikalikan minus 1/8, yang minus 12 yang dikalikan dengan 1/8. Kita dapat
3 di sini. Ada dilatasi di join B, kemudian ada rotasi di join B, kemudian ada rotasi di join C. Tadi kan untuk portal kita itu ada di sini ada 0 gitu ya. 0 gitu ya. Kemudian di sini ada ini yang pertama, ini yang kedua, kemudian di sini ada 2, ada 3. Jadi ini 1 itu yang ini, 2 itu yang rotasi, 3 itu juga yang rotasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Kemudian tahapan selanjutnya adalah dari global kita kembalikan ke lokal karena kita mau cari gaya tiap-tiap elemennya. Tadi ingat untuk yang pertama, untuk yang kolom itu dia ada gayanya itu ada 0, 0, kemudian ada 1, ada 2 gitu ya. Jadi 0, 0, 1, 2. Sedangkan yang ini tadi hanya ada 2 dan 3. Jadi kita kembalikan lagi ke asalnya gitu ya. Kita kembalikan lagi ke asalnya untuk elemen 1 dan elemen 2. Setelah itu kita hitung. Nah, untuk gaya akhir elemennya. Nah, karena tadi yang elemen 1 itu ada 4, gayanya 0, 0, 1, 2, jadi maka matriks awalnya adalah kita pakai yang 4 kali 4 dikalikan dengan 1 kali 4 ditambahkan dengan karena dia tidak ada beban apa-apa di situ jadi 0, 0, 0, 0 gitu ya. Jadi kita dapatkan bahwa gaya vertikalnya itu adalah 0, kemudian momen di titik 1 tadi di sini momen yang di sini itu adalah 3/64 PL, kemudian 0 dan yang satunya lagi adalah minus 3/64 PL. Kemudian untuk yang kedua gitu ya. Untuk yang kedua di sini ada karena kita pakainya 2 kali 2 tadi, jadi matriks untuk yang di sini juga 2 kali 2 dikalikan dengan matriks 1 kali 2 di sini. Jadi kan kita punya tadi yang ini ya, 2 dan 3 gitu ya. Sehingga matriksnya 2 kali 2 dikalikan dengan matriks U-nya. Nah, karena dia ada PL gitu ya di sini, ada PL-nya, kemudian berarti dia adalah 1/8 PL dan ini adalah minus 1/8 PL. Kita tambahkan PM-nya karena dia tadi di sini ada beban terpusat. Sehingga kita dapatkan bahwa momen di titik 2-nya itu adalah 6/128 PL, di titik 3 karena dia roll, maka momennya adalah 0. Sehingga ini 6/128 kalau kita sederhanakan itu jadi 3/64. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang tadi ini sama ya. Jadi di titik yang sama dia momennya sama 3/64. Nah ini bisa kita lihat di sini dia adalah 3/64. Jadi karena di sini tadi kan kita dapatkan gaya vertikalnya di sini adalah 0 dan di sini juga adalah 0, maka gaya yang di sini juga adalah 0 dan 0. Gitu ya. Nah, kenapa bisa 0? Karena kita tidak punya beban vertikal beban horizontal gitu ya. Beban horizontal yang ke arah sini kita nggak ada. Jadi walaupun dia di sininya adalah roll, dia bisa bergerak kanan kiri, tapi karena kita tidak ada beban horizontal ini tidak ada, jadi kita di sini tidak ada deformasi gitu, tidak ada gaya batang secara horizontal, tidak ada gaya normalnya baik untuk balok yang ini tadi nomor 2 ataupun gaya vertikalnya untuk kolom yang nomor 1. Sehingga bidang momennya adalah seperti di depan dan bidang D dan bidang N-nya adalah seperti di depan. Gitu. Jadi dari sini yang bisa kalian tarik adalah kita bisa menggunakan approach yang berbeda untuk dua elemen berbeda di satu struktur yang sama. Jadi tidak melulu harus seperti yang tadi. Kalau yang contoh pertama tadi, ini kita gunakannya semua matriksnya adalah yang di 2 kali 2 gitu ya. Matriks awalnya itu adalah matriks yang di 2 kali 2. Sedangkan untuk contoh yang selanjutnya tadi, yang contoh kedua tadi, ini ya, satunya kita pakai dari matriks yang 4 kali 4 dan satunya kita pakai dari matriks yang 2 kali 2 gitu ya. Jadi ini sangat tergantung pada justifikasi kita. Justifikasi kita apakah kita perlu menghitung semuanya ataukah kalau di sini kan kita
tidak akan ada dia gaya, misal kalian mau menghitung pun gaya vertikalnya tidak apa-apa ya. Silahkan kalau mau menghitung gaya vertikalnya. Jadi nanti untuk yang di sini, nanti untuk yang di momen akhir di sini, nah ini nanti jadinya ya sama, kalian pakainya matriks 4x4 dikali dengan 1x4. Nanti akan langsung dapat gaya vertikalnya di sini. 35/64 dan 29/64 itu, kalau kalian pakainya matriks 4x4, dia akan langsung dapat. Seperti ini tadi. Ini kan kita dapat, tapi gayanya kebetulan adalah 0. Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Sudah jelas? Atau masih bingung? Jadi untuk konsep, secara konsep sama ya. Caranya sekali lagi saya jelaskan bahwa konsepnya sama. Yang berbeda itu hanya yang satunya, yang tadinya misal ada dua elemen, dua-duanya bentuknya adalah horizontal, ya sekarang satunya ada vertikal, satunya ada horizontal. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, minggu depan kita kuis ya. Jadi minggu depan kita kuis, mungkin hari Selasa, gitu ya. Hari Kamis ini silakan bisa dipakai untuk belajar mandiri, gitu ya, untuk mereview soal-soal yang sudah diberikan. Silakan dikerjakan kembali supaya berlatih, gitu ya, untuk mengerjakan soal-soalnya itu. Nah, hari Selasa itu kita kuis. Bahannya itu adalah metode matriks, balok, dan portal. Jadi balok dan portal. Jadi untuk untuk materinya gitu. Nanti materi ini juga akan saya share di Classroom, gitu ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Sudah jelas? Nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, perkuliahannya saya akhiri sampai di sini. Silahkan bisa dipelajari untuk kuis minggu depan. Materinya adalah metode matriks untuk balok dan portal. Untuk absennya tadi sudah saya share di chat, gitu ya. Ada yang kesulitan absen atau sudah bisa semua? Sudah, Bu. Sudah ya? bisa. Ya, kalau sudah bisa semua, sudah absen, tidak ada lagi pertanyaan, saya harap bisa dicoba gitu ya, contoh-contoh soalnya gitu, supaya untuk melatih kalian juga gitu ya, untuk melatih juga kalian mengerjakan gitu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kelasnya saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.